Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga buat Ibu, Bapak yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah. Mari kita bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kita mau mendengarkan sabda daripada firman Allah, supaya setiap firman yang kita dengar bisa menjadikan hidup kita lebih lagi untuk mengubah setiap karakter, perilaku, setiap perbuatan kita berkenan di hadapan Allah. Mari kita naikkan pujian syukur. Betapa besar kasih-Mu, Allahku. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya
kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, segala kemurahan, kasih anugerah yang Kau berkatkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dari pagi sampai malam hari ini Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang kembali berkumpul beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Semua ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami masih bisa untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, terlebih-lebih mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar boleh membentuk hidup kami, boleh memurnikan hidup kami untuk selalu bersandar pada Engkau ya Bapa. Terima kasih. Di mana dunia saat ini Tuhan begitu gejolak yang mengerikan, tapi kami percaya dengan iman percaya kami yang kuat akan kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami, sertailah kami, lawati kami Tuhan, setiap pribadi lepas hari demi hari. Engkau melawati setiap ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu bisa mengubah setiap tingkah laku, perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan waktu untuk melayani Tuhan. Marilah penuh dengan sukacita kita mau menaikkan pujian syukur, umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Padamu setiap waktu ku mau memuji Tuhan.
Kami persilakan waktu dan tempat jika ada yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Mari, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau nggak ada, saya mau sedikit menyatakan cinta kasih Tuhan. Besar kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada Sabtu kemarin itu saya kontrol. Hasil ronsen itu menyatakan bahwa di tulang belakang saya ada peradangan. Sehingga dokter yang ada di RSI mengirim saya untuk dirujuk ke Dr. Sutomo. Dari sana itu saya dari RSI itu sudah diberikan kabar seperti itu tuh, kayak saya gini, habis sakit ini kok timbul sakit ini apa lagi? Saya bilang dokternya, enggak apa-apa Bu ya, enggak apa-apa. Ini lebih baik diketahui secara dini kalau memang ada peradangan atau apapun. Jadi enak cara pengobatannya. Ya wes, saya terima untuk diberikan rujukan ke Dr. Sutomo. Setelah itu saya diberikan resep untuk ngambil obat. Saya keluar untuk bilang ke suami. Ternyata di situ saya tuh nangis ya, berikan tahu itu, Pak, aku kok lorong peradangan di tulang belakang. Ya apa Pak, saya itu sudah mengeluarkan air mata. Ternyata Pak Imam tuh bilang gini, nang di Tuhanmu. Kamu diberitahu seperti ini aja kok kamu nangis. Don di Tuhanmu, di mana letak imanmu? Di situ saya merasa, oh iya, lapo aku nangis. Semua ini pemberian Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan saya harus berserah, bersyukur pada Tuhan. Di saat itu saya merasakan ngambil obat tuh sempat bingung. Apa ya, ini sakit apa? Tapi di saat saya dibentak sama Mas Imam, saya akhirnya sadar, oh iya, ternyata saya harus kuat. Apapun yang terjadi atas kehidupan saya, sakit apapun yang saya alami, saya tetap bersyukur. Dan saya tidak mau kendor untuk melayani Tuhan. Di saat itu saya datang ke Dr. Sutomo hari Senin, saya dicek lagi, diambil darah, disuruh ronsen lagi. Ternyata ronsen di sana, untuk tulang belakang saya tidak ada peradangan apa-apa. Loh, saya sampai sempat bingung. Loh, dokter sana menyatakan seperti ini, dokter di sini menyatakan seperti ini. Ya saya sempat juga bingung, tapi ternyata saya berdoa lagi dalam hati saya, Tuhan, apapun yang terjadi atas kehidupan saya mau mengandalkan Tuhan, tidak mau mengandalkan dokter-dokter yang ada di sini. Karena waktu mau berangkat tuh Pak Imam mesti mengajak saya untuk berdoa, tak diserahkan semuanya, tenaga medis maupun dokter. Kalau memang Tuhan mengendaki saya sakit, ya wes nanti jalan Tuhan yang membukakan jalan. Ternyata di sana dicek. Ronsen lagi, tapi ronsen bukan yang tulang belakang, dadanya, paru-parunya. Ternyata paru-paru di sana, di ronsen, puji Tuhan juga tidak ada penyakit apapun. Itu semua karena ikut campur tangan kuasa Tuhan. Kalau kita memang berserah, iman percaya kita memang betul-betul kepada Tuhan, tidak ada barang mustahil. Kenyataan manusia bisa menyatakan kita punya sakit, tapi kalau Tuhan yang berkuasa, tidak ada yang tidak mungkin. Itu kesaksian saya juga berterima kasih di mana saya diberikan kesempatan untuk di TPI Tengger untuk melayani Tuhan. Setiap tutur kata maupun perkataan kami jika pernah menyakiti perasaan ataupun melukai hati Bapak Ibu yang di tempat ini, saya juga mohon maaf. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua untuk semakin teguh iman kita percaya kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui hambanya. Mari kita naikkan pujian syukur. Firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Kurindu. Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian. Berfirmanlah Tuhan. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba
sabdamu. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua. Haleluya, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mohon kepadamu, berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami, bersabdalah. Kami mau siapkan pikiran kami, telinga kami, bahkan hati kami untuk firman-Mu. Urapi kami bersama, pakailah kami bersama sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami bersama. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus. Shalom. Kita boleh bersuka cita hari ini ya. Walaupun hari ini Natal di tempat ini sudah selesai, tetapi kita masih dalam suasana Natal, terutama menunggu tanggal 24 malam, 25 hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu tentunya rindu ya. Tadi pujian mengatakan berfirmanlah Tuhan. Artinya kalau kita menjadi jemaat yang konsisten, kita harus menyediakan telinga kita, pikiran kita, bahkan hati kita untuk firman Tuhan itu. Bapak Ibu di sini mau menerima firman Tuhan? Mari kita dengarkan baik-baik ya. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-38 ya. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 36 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan kasih judul ya, yaitu Be Ready for His Coming. Ya, artinya bahwa kita harus selalu siap untuk menantikan kedatangannya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehubungan dengan masa-masa yang disebut sebagai Advent ya. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama kembali, kita akan hormati sabda Tuhan ini dan kita mau baca bersama. 1, 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus ya, kita harus berkenalan dulu dengan sosok yang bernama Hana ya. Di sini disebut ada seorang yang disebut sebagai Hana ya. Hana di sini adalah seorang wanita ya. Ya disebut sebagai nabiah atau nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Aser itu adalah salah satu suku dari orang Israel dari 12 ya.
Dia di sini dikatakan bahwa ia sudah lanjut umur, artinya sudah sepuh, ya, sudah sepuh. Umurnya 84 tahun. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi dia, saudara-saudara, hidup suami istri dengan suaminya itu 7 tahun, ya. Setelah itu suaminya meninggal dan ia menjanda 65 tahun. Jadi pada saat ia menikah, kalau menurut peraturan bangsa Israel itu umumnya itu umur 12 atau 16, ya, sekitaran begitu. Jadi Hana ini lama menjanda. Jadi usianya masih kinyis-kinyis tapi sudah menjanda. Nah, dalam status jandanya dia mempertahankan untuk tidak menikah, ya. Tidak menikah tetapi memberikan hidupnya secara total di dalam bait suci. Di sana dikatakan bahwa di dalam bait suci dia berdoa siang dan malam. Ya, di sini kita melihat Bapak Ibu, Fanuel di sini disebut mau mengingatkan. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah Yakub saat bergulat dengan Tuhan. Lalu Yakub di sana mengatakan bahwa tempat ini kunamakan Peniel. Itu sama dengan Fanuel yang berarti melihat wajah Tuhan. Dan Hana sendiri ini memiliki arti seperti Maria, ya. Maria yang menerima kepenuhan anugerah. Jadi kalau Maria itu menerima kepenuhan anugerah karena rahimnya dipinjam oleh Tuhan untuk ia hadir di dalam dunia ini supaya Allah yang tidak kelihatan itu melalui Tuhan Yesus menjadi Peniel, Fanuel itu. Orang melihat wajah Tuhan. Jadi melalui kehadiran Yesus, melalui Bunda Maria itu orang melihat wajah Tuhan. Ya, itu Hana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berarti dia penuh anugerah atau penuh kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ada satu yang menarik, ya, yang perlu untuk kita perhatikan. Hana ini, saudara-saudara. Hana ini sebagai seorang janda yang lama, ya, katakanlah kalau dia menikah umur 12, lalu 7 tahun berarti 19. Jadi dia sejak umur 19-20 sampai umur 84 itu ia hidup seorang diri, memberikan hidupnya kepada Allah secara total kepada Tuhan, siang malam berdoa. Itu kekuatan seorang wanita, Bapak Ibu, ya. Ya maaf ada bapak-bapak, ya. Tapi umumnya ibu-ibu kalau meninggal oleh suaminya atau ditinggal cerai gitu, umumnya ibu-ibu itu lebih tahan banting daripada kaum bapak. Kira-kira betul apa enggak Pak Kori? Ini contohnya ibu saya sendiri, ya. Menjanda masih ditinggali anak, ya. 6 orang itu belum mantas, harus ngingoni setiap hari, harus menyekolahkan, ya, berjuang sendiri. Padahal pada waktu itu orang tua saya kalau umur sekitar 45 itu masih bisa untuk menikah itu, tetapi beliau tidak menikah, ya. Terus contohnya juga kakak saya itu umur 36 sudah menjanda dan tidak menikah, sekarang sudah umur 60 lebih juga tidak menikah. Di sini mau saya katakan bahwa seorang wanita itu lebih tahan banting daripada seorang pria. Kalau contohnya begini, kalau seorang pria itu rata-rata, saudara, kalau saya perhatikan melalui satu penelitian sederhana begitu. Beberapa orang saya berjumpa, mereka yang sudah ditinggalkan oleh istrinya pergi, meninggal dunia, saudara, biasanya langsung semplah, ya, lesemplah. Kalau jek nom ya bingung dan rabi, kalau sudah tua biasanya murung, moro-moro 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nyusul. Nah, itu seorang pria, ya. Tetapi seorang wanita ini luar biasa. Tetapi kenapa kok ada perbedaan seperti ini? Karena saling melengkapi. Firman Tuhan katakan begitu dalam Kejadian. Saling melengkapi. Wanita hadir sebagai penolong, pria hadir bukan karena dia itu dalam arti kata lemah. Terus sebab saudara-saudara, ya, kalau seorang wanita dan pria itu kalau misalkan teman-teman ya tetap menang pria. Tidak mungkin seorang wanita itu kalah. Kalau wanita umumnya, kalau tetangga saya dulu kalau tengkar itu saudara ambil piring. Jadi piring terbang kelontang gitu. Sing lanang yo wis konoan teman-teman gitu. Lebih kuat kalau dalam hal ini saudara.
Disinilah Hana. Dia ada seorang janda yang menantikan kelepasan Yerusalem. Dia rindu melihat wajah Tuhan. Mengingat bahwa orang tuanya yang bernama Fanuel ini berarti wajah Tuhan. Sehingga pada saat ia menanti, saudara-saudara, di sini dikatakan ia terus siang malam berdoa, dia berpuasa kepada Allah. Ya, berpuasa kepada Allah untuk menantikan kehadiran Mesias yang mampu melepaskan dosa mereka supaya mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa sekarang ini adalah masa-masa, kalau secara kalender liturgi, adalah masa yang disebut sebagai Advent, ya. Kemarin webinar juga mengupas hal itu. Apa sih Advent itu? Advent itu adalah menantikan kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Kristus itu datang 2 kali. Pertama, Yesus datang adalah 2000 tahun lalu yang nanti akan kita rayakan. Yang kedua itu adalah kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya kedua-duanya itu tidak ada orang tahu. Kenapa? Karena dalam suatu kesenyapan, ya, di dalam hiruk pikuk dunia tetapi senyap. Senyap dalam arti bahwa dunia ini sedang disilaukan dengan berbagai macam gemerlapnya dunia ini. Sehingga orang-orang beragama pun dia tidak dapat melihat kemuliaan Kristus yang pada saat itu lahir di Bethlehem. Tetapi walaupun kalau kemarin kita Natalan di sini disetelkan video, ya, bahwa 400 tahun Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel. Israel dalam kegelapan artinya bahwa Allah itu tidak berkomunikasi, tidak menyatakan diri, tidak hadir di dalam hidup masyarakat Israel. Tetapi walaupun begitu, Allah itu memperhatikan umatnya. Menjelang Yesus datang, yang pertama lahir 2000 tahun yang lalu, ada semacam kebangkitan roh. Salah satunya adalah Hana ini. Sebelumnya di sana ada seorang tokoh tua juga yang disebut sebagai Simeon. Tetapi saat ini kita berbicara tentang Hana ini. Hana sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, dan ini dibuktikan di dalam kesetiaannya kepada bait suci, dan dia bahkan berpuasa dan bertekun di dalam doa. Ia memiliki kepekaan rohani untuk menyambut Sang Mesias itu. Itu tanpa Roh Kudus dia tidak akan pernah dapat menangkap tanda-tanda ini. Saya ingin ringkas saja. Sekarang ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kedatangannya yang terakhir. Kalau kedatangan yang pertama yang dinantikan oleh Hana ini adalah kedatangan yang mau menyelamatkan, tetapi kedatangan yang kedua adalah untuk menghukum, menghakimi, dan menjemput gerejanya. Sekarang apa yang dapat kita persiapkan secara sempit, ya? Kita menyambut Natal besok ini, ya. Apa yang dapat kita persiapkan? Apakah kita sudah full di dalam doa? Apakah kita sudah siap untuk mengintrospeksi diri kita agar kita dapat menyambut hari raya Natal, kelahiran Kristus itu diperbaharui di dalam diri kita? Ataukah kita silau, ya? Ataukah kita malah lebur di dalam gemerlapnya dunia yang terkesan seperti Natal? Sebagai satu contoh, mal-mal, ya, di jalan-jalan, di tempat-tempat hiburan dipasang aksesoris-aksesoris Natal. Kelihatannya Natalan, tetapi itu sama sekali tidak memberikan faedah bagi iman kita, bagi kerohanian kita, bagi kepekaan kita. Mungkin kita bertanya, apakah boleh saya ini mau Natalan pakai pakaian baru, mempersiapkan jajan-jajan, makanan-makanan yang enak untuk menjamu tamu-tamu? Boleh. Siapa yang larang? Tidak ada. Dalam gereja, apakah boleh kita mempersiapkan Natal dengan masang lampu, lilin-lilin, atau pohon Natal dan lain sebagainya? Boleh, boleh. Supaya meriah. Tetapi kalau pikiran hati kita hanya terfokus kepada itu, sebenarnya kita sudah tidak siap
untuk menyambut arti Natal yang sesungguhnya itu. Seringkali kita lebih banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk itu, tetapi kita lupa berdoa, kita lupa berpuasa. Seberapa banyak dari Bapak Ibu di sini yang berpuasa menjelang Natal seperti Ibu Hana ini? Dan seberapa banyak dari Bapak Ibu saya sendiri yang tekun terus berdoa untuk menyambut Natal ini? Kita doakan Natal di gereja kita doakan Natal di Indonesia ini, di dunia ini, supaya semua dapat berjalan baik, menjadi kesaksian dan banyak orang diselamatkan. Seberapa banyak itu? Ataukah kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita untuk sesuatu yang kurang penting, walaupun itu perlu? Saudara-saudara, dulu di tempat saya itu, di gereja saya itu, saudara saya itu dulu itu sering ya, setiap tahun itu ya disuruh Ibu Gembala itu untuk ya dekorasi apa gitu, saudara-saudara ya. Pada saat dekorasi kita sudah mempersiapkan dengan baik, ada suatu kekeliruan misalkan. Tidak terima, saudara saya, tidak terima itu dalam arti kata itu ada jemaat yang tidak terima. Kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Tetapi maksudnya baik. Saya pun juga memiliki maksud yang baik untuk memberikan tenaga dan waktu dekorasi supaya tampilannya itu bagus. Tetapi saudara-saudara, karena iman masih belum dewasa, sehingga karena ketidakcocokan ini wengkel-engkel. Akhirnya yang satu berot, tidak mau datang lagi ke gereja karena apa? Merasa usulannya tidak diterima. Saudara, pada kasus seperti ini saya pun dulu tidak mengerti bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah. Karena apa? Masa aku menyambut Natal ini harus mempertahankan ego saya dengan istilahnya tidak mau menerima usulan dari orang lain itu. Padahal kalau saya mau legowo, dikoreksi begini, orang itu ya senang. Saya sendiri karena belajar meneladani Tuhan Yesus, saya pun juga sukacita. Lambat laun Tuhan memberikan pencerahan, pendewasaan, sehingga saya selalu hati-hati menjelang hari-hari besar Kristen. Kalau saya ditunjuk dekorasi oleh Bu Seren di sini, kalaupun ada jemaat yang mengkritik, oh itu kok dipasang seperti ini, kok ada gambarnya Sinterklas, ada gambarnya Pinocchio. Loh, kalau enggak boleh, monggo. Yang penting saya berusaha memberikan yang terbaik. Itu saya sudah sering bicarakan dengan Bu Seren sebagai penanggung jawab dekorasi. Saya berusaha meminimalisir supaya Natal ini dapat berjalan. Saya sendiri mengalami Natal ini dengan penuh kedamaian. Apa artinya kalau kita mempersiapkan Natal dalam gereja ini, tetapi sesudah itu eker-ekeran? Apa artinya? Apa artinya kata malaikat bahwa damai sejahtera yang dari surga turun di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya? Artinya bahwa itu gagal, saudara-saudara. Di sini ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam menyambut Natal, ya, tanggal 25. Siapkan hati kita dengan penuh kerinduan menantikan Kristus lahir kembali di dalam diri kita. Lahir kembali di sini dalam arti itu pembaruan, ya, bukan Yesus keluar masuk, bukan itu. Tetapi kita diperbaharui pengenalan kita. Kehadiran Kristus Yesus di dalam diri kita ini, kita selalu diingatkan. Ini loh, Yesus datang itu memberikan damai sejahtera, berikan keselamatan. Yesus menghadirkan dirinya, menghadirkan wajahnya untuk dapat kita pandang, kita nikmati, dan itu menimbulkan damai sejahtera. Saudara-saudara, di sini pertama bahwa Hana, ia tinggal di dalam bait suci, artinya dia setia. Dalam kesetiaannya itu, ia berdoa, ya. Terus dia berpuasa. Ini Bapak Ibu, kemarin Bapak Jimmy Setiawan bilang seperti itu. Dalam menyambut Natal ini ada ulah rohani apa yang dapat kita lakukan? Jangan-jangan kita terlalu sibuk, ya, sehingga terus lupa untuk mempersiapkan hati batin kita untuk kehadiran Kristus itu. Lalu saudara-saudara, di sini setelah Hana melihat wajah Tuhan, ya, di dalam ayatnya yang ke-36,
Ya, Hana seorang nabi perempuan dari suku Asir yang lanjut umur itu. Dan setelah itu, saudara-saudara, ia melihat Tuhan Yesus Kristus, maka dia dikatakan di sini dia mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah. Dan yang selanjutnya ia didorong untuk membagikan berita kelepasan yang datang dari Immanuel, dari Tuhan Yesus Kristus kepada siapapun yang menantikan penebusan dosa, pembebasan bagi bangsa Israel. Maka kalau kita tarik di dalam konteks kita pada saat malam hari ini, secara khusus kita yang beribadah di TPI Tengger ini, mari dalam momen Natal ini kita bersyukur bahwa kita yang berdosa ini, kita diperkenan Tuhan untuk melihat kemuliaan yang terlihat di dalam wajah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu di wajah Tuhan Yesus itu seperti apa? Seperti gambar itu. Salah. Kemuliaan wajah Kristus itu ditampilkan di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Tidak ada loh Bapak Ibu kasih seperti Tuhan Yesus itu. Kasih Tuhan itu besar. Ya. Besarnya di mana? Orang kaya itu saudara ya, kalau dia jatuh miskin itu malu. Tadinya naik mobil terus naik sepeda pancal, jangan sepeda motor aja malu. Itu orang kaya. Tetapi bagaimana yang namanya Allah itu, yang oleh sabdanya, sepatah kata jadilah, jadilah, yang tiada tara, yang kudus, mau mempertaruhkan keilahiannya, mempertaruhkan kemuliaannya, kebesarannya, hikmatnya, kekayaannya menjadi miskin. Tuh bayangkan, tidak besar seperti apa. Mau saya tambahi lagi, bukan hanya miskin, tetapi dia, saudara-saudara, sampai mau mati di kayu salib. Kalau melihat filmnya itu The Passion of Christ itu, tidak mentolok. Itu hanya film, saudara. Apalagi kalau kita hadir 2000 tahun yang lalu, mungkin kita sudah tidak tahan melihat penderitaan Tuhan. Sudah menjadi manusia, ya Allah sudah menjadi manusia, manusia yang miskin, matinya seperti itu. Itu dilakukan demi siapa? Demi kita yang pada saat ini duduk di tempat ini. Kalau kita tahu seperti itu, masakan kita mau menyambut Natal dengan biasa-biasa? Sudah, ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Advent dalam sudut pandang eskatologis. Artinya itu dalam sudut pandang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan kedua kali sama seperti kedatangan pertama dalam arti kata bahwa tidak ada orang yang tahu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1, di sana dikatakan bahwa saat Tuhan datang itu, saudara-saudara, waktunya itu seperti adem ayem. Tidak ada apa-apa. Ayo coba kita lihat, saudara-saudara, sebagai ayat yang terakhir. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, ya, akan saya bacakan di sini. Tentang zaman dan masa, saudara-saudara, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu ditulis kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Bayangkan. Kelihatannya adem ayem, aman, damai. Artinya itu orang sudah hiruk pikuk di dalam aktivitas hari-harinya, dalam gemerlapan dunia. Tuhan Yesus menyebutkan mereka sibuk makan minum, kawin dan mawin, pikirannya cuma itu tok, saudara-saudara. Makanya kalau kita lihat sekarang itu yang namanya usaha kuliner itu menjamur sampai di mana-mana. Sampai pukul 1 sampai hingga pukul 3 dini itu namanya orang makan itu masih ada sekarang itu. Itulah penggenapan kitab suci.
Orang hanyut seperti itu. Malam dibikin siang, siang dibikin malam. Kawin mawin. Ya, orang sibuk hanya memikirkan kawin mawin itu hanya orientasi hidupnya itu seks gitu loh. Ya. Pikirannya hanya seperti itu. Damai, aman. Tiba-tiba kedatangan Tuhan seperti pencuri. Saya berdoa kiranya Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Hana untuk siap sedia menyambut Kristus itu, memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau nyanyikan Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Nanti kepada Ibu Lois kami persilakan berdoa untuk firman Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory. Oh Tuhan, terima kasih. Arti daripada pengorbananmu. Oh Tuhan Yesus. Dalam setiap hidup kami, untuk kami tidak memikirkan dalam setiap haleluya, jasmani kami, di dalam setiap dunia ini yang penuh ya Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan. Lindungilah kami oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa. Oh Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Mampukanlah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Tuhan berkati. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Saudara Kristio Witoyo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Petugas persembahan malam ini Ibu Iin Handayani. Kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kejati. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kejati. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku.
Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Nanti saya minta Pak Cornelius untuk berdoa buat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini kami sudah menerima berkat-Mu terlebih untuk kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, Kami Yesus. berdoa untuk persembahan ini. Kau Ya, berikan Tuhan untuk Yesus. urapi. Amin. Kau jamah, Kau berkati. Ya, Kami Tuhan berikan Yesus. persembahan ini. Haleluya. Dan juga Kau berkati jemaat-jemaat yang ada di sini. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan untuk petugas Jumat depan tanggal 17 Desember ya. Pujian Bapak Imam Soekarno. Firman Tuhan Bapak Penatua Handoko Setiono. Musik Saudara Hilary Haryanto. Kolekte Ibu Rika. Pengumuman Saudara Kristio. Pelayanan firman Tuhan pada hari Minggu sore dilayani oleh Pendeta Dedi Setiaputra. Kami mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan, keterlibatan Bapak Ibu, Saudara yang telah ikut serta di dalam pelayanan paduan suara kita pada hari Minggu sore yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Ibu dan tetap giat dan semangat di dalam melayani Tuhan ya. Semuanya giat dalam menyanyi untuk Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk penutup, nanti doa penutup oleh Saudara Kristio. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama, kita mau tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, pada saat malam hari ini kami sungguh diberkati Tuhan. Karena Engkau masih mau berkenan menjumpai kami yang berdosa ini dengan wajah-Mu yang penuh kasih dan kemuliaan. Untuk itu kami menaikkan syukur kami kepadamu seperti Ibu Hana. Belajar untuk bersyukur, membagikan keselamatan ini kepada siapapun yang menantikan kelepasan atas kehidupannya. Engkau memberkati firman-Mu, biarlah firman-Mu melesat bagaikan anak panah dan tidak kembali sia-sia, tetapi kami boleh hidup karenanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami persembahkan kepadamu, yang tak seberapa jika dibandingkan dengan kurban-Mu ya Tuhan. Namun kiranya Engkau berkenan menerima, memberkati, dan Engkau membuat setiap usaha dari Bapak Ibu yang hadir pada saat malam hari ini menjadi berhasil oleh karena kuasa dan kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup mereka, khususnya yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Bapak Bondo kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan boleh pulihkan. Dan juga untuk Mak Rika yang juga mengalami masih kelemahan tubuh, Tuhan juga boleh pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, yang mengungkapkan iman kami kepadamu. Berkati kami ya Tuhan. Demikian pun jemaat-Mu yang berhalangan hadir, Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang lahir 2000 tahun lalu adalah Immanuel, yang tak pernah berhenti-henti menemani kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Sehingga setiap waktu, setiap langkah, setiap tempat perhentian kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mohon berkat-Mu, agar oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya dalam seluruh aktivitas gerak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, Mas Kardono juga, Bu Lina, Cik Swan, dan semua yang tidak mungkin disebut satu-satu. Tuhan memberkati kita.